Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang fonologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Yulia Triana Putri Rahmatullah, NIM 2010221027, dan rekan saya Dwi Sinta Oktaviani, NIM 2010221028. Selanjutnya, apa sih fonologi itu? Nah, fonologi itu adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa. Secara etimologi, fonologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pon dan dari kata logos. Pon yang berarti adalah bunyi, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, pengertian harfiah dari fonologi itu adalah ilmu bunyi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa fonologi itu adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Bunyi bahasa fonologi itu dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Selanjutnya adalah fonetik atau bisa disebut dengan fon. Nah, fonetik itu adalah bunyi bahasa. Fonetik itu adalah yang mempelajari tentang bunyi bahasa atau mempelajari tentang bunyi bahasa yang timbul dari atau diproduksi oleh alat ucap manusia, gitu, yang tanpa memperhatikan makna. Jadi ketika saya mengatakan, contohnya ketika saya mengatakan kata bahu dan baku, itu tidak diperhatikan apakah kedua kata tersebut itu mempunyai makna yang berbeda atau makna yang sama. Lalu, fonetik itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fonetik artikulatoris atau bisa disebut dengan fonetik organis atau juga bisa disebut dengan fisiologis. Nah, fonetik artikulatoris atau organis itu adalah hal yang mempelajari bagaimana mekanisme atau alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan. Jadi, fonetik organis ini adalah mempelajari bunyi bahasa yang muncul atau diproduksi oleh alat ucap manusia. Selanjutnya yaitu adalah fonetik akustik. Nah, fonetik akustik itu adalah bagian dari fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi-bunyi di fonetik akustik ini biasanya diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Sedangkan yang terakhir adalah fonetik auditoris. Fonetik auditoris itu adalah bagian dari fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Jadi dari tiga jenis fonetik itu dapat dilihat contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada penutur. Nah, biasanya penutur ini itu disebut dengan fonetik organis karena timbulnya bunyi bahasa yang ia sampaikan melalui alat ucapnya. Tuh. Lalu di sini ada gelombang suara. Nah, gelombang suara di sini itu disebut dengan fonetik akustik karena ketika si penutur ini menyampaikan bunyi bahasa, pasti ada gelombang suara dari bunyi bahasa tersebut yang akan disampaikan kepada si pendengar. Nah, pendengar ini dinamakan fonetik auditoris karena bagaimana gelombang suara tersebut dapat sampai ke telinga si pendengar dan diproses melalui otaknya. Begitu. Selanjutnya adalah fonemik atau bisa disebut dengan fonem. Tadi dijelaskan bahwa fonetik itu adalah bunyi bahasa yang tidak memperhatikan makna. Jadi fonetik itu adalah ilmu dari fonologi yang hanya memperhatikan bunyi-bunyinya saja. Sebaliknya, fonemik ini adalah bunyi bahasa yang fungsinya yaitu sebagai pembeda makna atau kata. Nah, jika kata tersebut itu mempunyai pembedaan makna, itu merupakan fonemik. Nah, cara agar mengetahui apakah kata tersebut itu fonem atau bukan,
kita harus mencari sebuah satuan bahasa. Nah, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut lalu membandingkannya dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Misalkan saya di sini beri contoh laba dan raba. Nah, kedua kata tersebut itu mempunyai 4 bunyi bahasa yang sama, yaitu LABA dan RABA. Nah, jika dibandingkan, kata LABA dan RABA ternyata perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunyi L dan bunyi R adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Sinta. Baik, selanjutnya prinsip fonologi. Di mana prinsip yang akan saya jelaskan di sini ialah prinsip generatif dalam bidang fonologi. Antara lain, 1. Sistem aturan yang berhubungan dengan suara dan makna. Kedua, representasi fonetik suatu bahasa. Dan yang ketiga, proses terjadinya perubahan bunyi. Di mana dari ketiga prinsip tersebut dikemukakan oleh Hale. Ia menerapkan prinsip-prinsip generatif dalam bidang fonologi. Teori ini mengkaji bahasa pada tataran tata bahasa. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama ialah sistem aturan yang berhubungan dengan suara dan makna. Ada beberapa sistem aturan bahasa yang disebut sistem organisasi, yang melibatkan 5 sistem aturan tersebut, yaitu fonologi atau sistem suara dan bahasa, yang kedua morfologi atau sistem dari unit-unit bermakna, yang ketiga atau sintaksis atau sistem yang melibatkan kata-kata, yang keempat tematik atau kombinasi dan kata-kata, kelima pragmatik atau penggunaan bahasa, dan yang kedua representasi fonetik suatu bahasa. Tahapan dalam proses pemerolehan bahasa pada seseorang merupakan suatu hal yang menarik terutama pada kompetensi fonologi, di mana Krida Laksana mengatakan fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Komponen fonologi adalah sistem bunyi suatu bahasa. Komponen ini bertugas mengubah struktur luar sintaksis menjadi representasi fonetik, yaitu bunyi-bunyi bahasa yang kita dengar yang diucapkan oleh seorang penutur. Yang ketiga, proses terjadinya perubahan bunyi. Perubahan bunyi akibat proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfofonemik atau morfofonologi. Dalam proses ini terjadi peristiwa. Yang pertama ialah pemunculan fonem. Artinya hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat terjadinya proses morfologi. Yang kedua, pelepasan fonem. Hilangnya fonem akibat morfologis. Yang ketiga, peluluhan fonem atau proses luluhnya fonem lalu menyatu pada fonem berikutnya. Dan yang keempat, pergeseran fonem, berubahnya posisi sebuah fonem dari satu silabel ke silabel berikutnya. Dan selanjutnya, perubahan fonem atau proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem yang lain, karena menghindari adanya dua bunyi yang sama. Dari paparan di atas, dapat diungkapkan bahwa fonologi generatif merupakan komponen yang bersumber dari tata bahasa generatif yang diterapkan pada bidang fonologi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis fonetik. Sebelumnya sudah dijelaskan di dalam materi fonetik bahwa jenis fonetik itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, dan yang ketiga adalah fonetik auditoris. Nah, fonetik artikulatoris itu disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, yaitu hal yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan. Yang kedua adalah fonetik akustik, yaitu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitasnya, serta timbrenya.
Seperti tadi sudah dijelaskan, fonetik akustik itu seperti gelombang suara yang dikeluarkan dari alat ucap manusia. Sedangkan yang terakhir adalah fonetik auditoris. Fonetik auditoris itu adalah bagian dari fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Namun, dalam 3 ranah jenis fonetik ini, kita hanya berfokus kepada fonetik artikulatoris saja. Karena fonetik artikulatoris atau fonetik organis ini sebagian besar termasuk dengan linguistik. Sedangkan fonetik akustik ini termasuk dalam fisika. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa fonetik akustik ini yaitu bunyi-bunyi yang diselidiki oleh frekuensi getaran, amplitude, intensitasnya, dan timbrenya. Sedangkan untuk fonetik auditoris ini, itu sebagian besar termasuk dalam neurologi atau kedokteran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Sinta. Baik, yang selanjutnya ialah alat bicara. Secara umum, alat bicara manusia memiliki fungsi utama yang bersifat biologis. Misalnya, paru-paru untuk bernafas, mulut dan seisinya untuk makan. Kita perlu mengenal nama-nama dan fungsi alat bicara untuk memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Dan nama-nama bunyi itu diambil dari nama-nama alat ucap atau alat bicara. Antara lain, yang pertama ialah paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah pernafasan. Mekanisme pernafasan dengan paru-paru dengan cara mengembang dan mengempiskan ruang paru-paru. Dilakukan oleh otot-otot paru-paru, otot perut, rongga dada, arus udara, dan paru-paru inilah yang menjadi sumber terjadinya bunyi bahasa. Yang selanjutnya ialah pangkal tenggorok, merupakan rongga pada ujung pipa pernafasan. Salah satu komponen penting laring atau pangkal tenggorok ini adalah adanya sepasang pita suara. Dan yang selanjutnya, rongga kerongkongan. Dalam pembentukan bunyi bahasa, peranan utamanya sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Dan langit-langit lunak, pada saat langit-langit lunak berserta anak TK atau uvula turun, udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung, sehingga dihasilkan bunyi bahasa nasal. Dan yang selanjutnya, langit-langit keras. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut palatal. Dan yang selanjutnya, gusi dalam. Bunyi bahasa yang dihasilkan adalah alveolar atau lidah menyentuh alveolum. Dan gigi, bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi disebut dental. Dental ialah lidah menyentuh gigi atas. Dan yang selanjutnya, bibir. Bekerja sama dengan gigi atas bibir bawah membentuk bunyi labiodental, sedangkan bunyi kedua bibir disebut bilabial. Dan yang terakhir ialah lidah. Terdapat 5 bagian, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, dan ujung lidah. Bekerja sama dengan bagian atap mulut. Bagian ini membentuk bunyi bahasa. Baik, selanjutnya disampaikan oleh Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terjadinya bunyi bahasa. Nah, terjadinya bunyi bahasa itu yaitu adalah udara dipompakan dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorokan. Lalu yang di dalamnya itu terdapat pita suara. Nah, pita suara itu harus terbuka supaya udara bisa keluar melalui rongga hidung atau melalui rongga mulut, atau bisa keduanya. Nah, selanjutnya udara tersebut diteruskan ke udara bebas. Terjadilah bunyi bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Sinta.
Selanjutnya ialah klarifikasi bunyi bahasa atau vokal, di mana klarifikasi bunyi bahasa atau vokal ini terdapat 3 bagian, yaitu 1. Vokoid, 2. Kontoid, dan yang ketiga semivokoid. Vokoid ialah bunyi yang dihasilkan dengan udara yang keluar dari paru-paru tanpa hambatan. Selain itu juga dapat dipengaruhi bibir dan lidah. Bahasa Minangkabau memiliki 5 buah vokoid, yaitu yang disebut dengan bahasa vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dan yang kedua, kontoid atau konsonan, bunyi bahasa yang dihasilkan oleh aliran udara yang menemui berbagai hambatan atau penyempitan. Pita bunyi yang dihambat ketika pengucapannya berdasarkan kondisi pita suara kontoid dibedakan B, D, J, G, Z, V, dan W. Dan yang terakhir ialah semivokoid, yaitu bunyi dikategorikan dalam semivokal karena dapat berstatus vokal atau konsonan. Dalam bahasa Indonesia hanya ada 2, yaitu Y dan W. Pada waktu berstatus kotoid, bunyi W, Y dilafalkan nyata pada kata wajib atau yakin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Putri. Nah, itulah dari materi yang sudah kami sampaikan tentang fonologi. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.